Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nesa Kristi dari jurusan Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Definisi organisasi komputer yaitu organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural, misal contoh signal, interface, memori, teknologi. Definisi arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Misal set instruksi jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme I/O atau input-output. Teknik pengalamatan, addressing teknik use. Organisasi versus komputer. Ilustrasi perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama tetapi dengan organisasi yang berbeda. Akibatnya, model-model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda. Namun, organisasi dapat berubah-ubah sesuai seiring dengan perkembangan teknologi. Apa itu komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computer, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Definisi komputer: sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama dapat menerima data yaitu input, mengolah data proses, dan memberikan informasi output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Semua komputer memiliki 4 fungsi. Pengolahan data disebut data processing, penyimpanan data disebut data storage, pemindahan data move on, kendali yaitu kontrol. Struktur dan fungsi komputer yaitu input device, CPU, prosesor, control unit, output device. Prosesor control unit terdiri dari ROM, RAM yaitu memori. Input device dan output device terdiri dari I/O ports, yaitu input atau output ports. Terdiri dari control bus, yaitu central processing unit CPU, dan memori. Penjelasan. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Input device, alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, contoh keyboard. Output device, alat keluaran, adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. I/O ports atau input-output. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU, Central Processing Unit. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu Arithmetical Logical Unit sebagai pusat data dan CU, Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. 4 komponen utama dalam General Purpose Computer, yaitu terdiri dari CPU, memori, input-output, dan interkoneksi.
memori semikonduktor. Pada tahun 1970, ukuran kecil sebesar 1 sel core memory dapat menyimpan 256 bits non-destructive read, lebih cepat dari core memory. Kapasitas meningkat 2 kali lipat setiap tahun. Perbandingan kinerja logik dan memori bisa dilihat dari tabel tersebut. Perangkat atau I/O. Perangkat untuk kebutuhan I/O. Besar data throughput yang dibutuhkan dapat dihandle oleh prosesor. Permasalahan perpindahan data. Solusi caching, buffering, higher speech, interconnection bus, more elaborate bus structure, multiprocessor configuration. Perbandingan laju data perangkat I/O bisa dilihat dari tabel tersebut. Kunci dan keseimbangan. 1. Komponen prosesor, 2. Memori, 3. Perangkat I/O, 4. Struktur koneksi, 5. Meningkatkan kecepatan prosesor, ukuran gerbang logika IC yang lebih kecil. 5. Lebih banyak gate dikemas lebih rapat menambahkan clock rate. 6. Waktu propagasi untuk sinyal berkurang. 7. Menambahkan ukuran dan kecepatan cache diperuntuk bagi prosesor. 8. Waktu akses cache turun segera signifikan. 9. Perubahan organisasi dan arsitektur prosesor meningkatkan kecepatan eksekusi paralel. Bertambahnya kapasitas cache. 1. Biasanya 2 atau 3 kali cache antara prosesor dan memori utama. 2. Bertambahnya kepadatan IC yaitu chip. Lebih besar cache memori dalam chip. 3. Lebih cepat akses cache. Pentium mengalokasikan 10% untuk cache. 5. Pentium 4 mengalokasikan sekitar 50%. Kebutuhan embedded system. 1. Berbeda ukuran, berbeda kendala, optimasi dapat digunakan kembali. Kebutuhan yang berbeda, keamanan, kehandalan, real-time, fleksibel, ketahanan, jangka hidup, kondisi lingkungan, beban statis atau dinamis, kecepatan lambat cepat perhitungan, kejadian acak atau dinamis berkelanjutan. Contoh organisasi embedded system bisa dilihat dari gambar tersebut. Kunci keseimbangan dalam komputer. 1. Komponen prosesor, 2. Memori, 3. Perangkat I/O, input atau output, 4. Struktur koneksi. Komputer pertama yang mengenalkan konsep storage program adalah von Neumann IAS Pentium ENIAC DAC PDP. Komputer pertama yang dibuat manusia adalah von Neumann IAS Pentium ENIAC DEC PDP. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan teknologi VLSI IC tabung vakum silikon wafer transistor. Komputer generasi kedua dibuat dengan menggunakan teknologi VLSI IC tabung vakum silikon wafer transistor. Dari device I/O input atau output di bawah ini yang mempunyai data rate paling besar adalah 1 mouse, 2 hard disk, 3 printer, 4 optical disk, 5 scanner.